Presiden Prabowo Subianto pada Kamis siang 5 Juni 2025 melepas ekspor jagung sebanyak 1.200 ton ke negeri jiran Malaysia dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ekspor perdana ini dilakukan bersamaan dengan panen raya jagung serentak kuartal 2 yang dipusatkan di Kecamatan Sanggau Ledo, Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Ungkapan kebahagiaan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini dilontarkan di hadapan wartawan usai melepas ekspor perdana jagung sebanyak 1.200 ton ke Malaysia. Usai melepas belasan truk pengangkut jagung kering, Prabowo sempat turun dari podium menemui masyarakat yang sejak Kamis pagi antusias menunggu kehadirannya. Kepada sejumlah jurnalis yang berada di antara kerumunan warga tersebut, Prabowo bersedia diwawancarai sebelum menaiki kendaraannya yang akan membawanya ke landasan pacu Bandar Udara Hari Hadi Sumantri, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang. Terlihat wajah sumringah Presiden saat ditanya kesannya mengenai panen jagung yang melimpah dan ekspor perdana tersebut. Presiden mengaku sangat bahagia dan patut bersyukur dengan pencapaian ini karena itu bukti bahwa produksi pangan di tanah air ada peningkatan yang luar biasa. Ya, tadi kita sangat bahagia, sangat bersyukur ya. Ini bukti dengan sinergitas, dengan kerjasama semua unsur, kita produksi pangan kita sangat meningkat, luar biasa. Tahun ini saja kuartal pertama peningkatannya sudah 50%, 48, sekian, hampir 50%. Kuartal pertama, jadi mungkin cita-cita kita swasembada jagung mungkin tidak sampai 2-3 tahun, mungkin 1 tahun kita sudah swasembada. Ini signifikan sekali. Benihnya juga benih kita, varietas yang bagus, pupuknya juga banyak yang organik, jadi kita sangat bahagia, sangat optimis. Terima kasih Kapolri, Menteri Pertanian, Gubernur, semua unsur, Menteri Perdagangan, Panglima TNI, ini kerjasama semua. Ini sangat membahagiakan, sangat besar. Kita akan jadi cita-cita kita tidak sekedar hanya swasembada pangan. Saya sangat yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita bisa menjadi solusi bagi masalah banyak negara lain yang sedang dilanda kelaparan dan kekeringan. Ekspor jagung kali ini mencatat sejarah baru sebagai gerakan nasional. Selain 1.200 ton dari Bengkayang, 2 provinsi lain ikut berkontribusi. Gorontalo menyumbang 55.606 ton dari lahan seluas 11.861 hektar dengan dukungan gudang berkapasitas 1.000 ton di Limboto. Sementara NTB membangun 3 gudang strategis di Sumbawa, Moyo Utara, Lape, dan Tarano untuk memperkuat jaringan logistik pangan. Kesuksesan ini berawal dari transformasi lahan TNI AU di Bengkayang yang semula hanya menghasilkan 2 ton per hektar, kini mencapai 14 ton berkat pendampingan Polri. Ini merupakan bagian dari program Bayangkara Presisi yang telah memberdayakan 136.563 kelompok tani secara nasional. Laporan Kementerian Pertanian menunjukkan produksi jagung nasional triwulan 1 2025 mencapai 9,03 juta ton, melonjak 48,47% dari tahun sebelumnya. Dari total 18 gudang yang dibangun Polri, 3 di NTB ini khusus dirancang untuk mengatasi tantangan pasca panen di wilayah kepulauan. Terobosan ini tidak lepas dari inovasi digital Polri melalui aplikasi Command Center yang menghubungkan petani dengan ahli seperti Profesor Ali Zum Mahsyar, sekaligus memantau rantai pasok dari hulu ke hilir. Pada tanggal 26 Februari 2025, kami telah melakukan panen raya kuartal pertama sebanyak 118.975 ton pada lahan seluas 16.656 hektar. Tentunya capaian ini turut berkontribusi terhadap jumlah produksi jagung nasional triwulan pertama tahun 2025 sebesar 9,03 juta ton. Angka tersebut meningkat 2,9 juta ton atau 48,47% apabila dibandingkan dengan triwulan pertama
tahun 2024 sebesar 6,08 juta ton. Selanjutnya, pada hari ini dengan dipimpin Bapak Presiden Republik Indonesia, kita semua akan melaksanakan panen raya jagung serentak kuartal kedua pada lahan seluas 344.524,37 hektar. Dengan hasil panen diperkirakan mencapai 1,78 sampai dengan 2,54 juta ton. Secara khusus di Provinsi Kalbar akan dilaksanakan panen raya pada lahan seluas 2.054,3 hektar dengan estimasi hasil panen sebanyak 10.102 sampai dengan 20.136,6 ton. Seiring dengan bertambahnya luas lahan dan potensi panen di Provinsi Kalbar, kami telah memfasilitasi pembangunan sebuah gudang penyimpanan sekaligus pabrik pengolahan jagung di Provinsi Kalimantan Barat oleh PT Pangan Merah Putih. Lokasi ini memiliki kapasitas penyimpanan 1.000 ton dan kapasitas produksi mencapai 300 ton per hari. Adapun di Kabupaten Bengkayang, kami akan melakukan panen raya pada lahan seluas 218,35 hektar dengan estimasi hasil panen mencapai 873,4 sampai dengan 2.183 ton. Dari seluruh lahan tersebut, 56 hektar diantaranya merupakan milik Lanut Hari Hadi Sumantri dan menjadi lokasi panen raya saat ini. Lahan ini sebelumnya telah digunakan untuk melaksanakan program ketahanan pangan, namun mengalami sejumlah kendala, mulai dari serangan hama, keterbatasan alsintan, hingga metode pertanian yang masih dilaksanakan secara tradisional, sehingga mengakibatkan produksi kurang maksimal, yaitu hanya sebesar 2 ton per hektar, dengan estimasi rata-rata keuntungan bagi petani sebesar Rp500.000 per bulan. Selanjutnya, Polri melalui Polres Bengkayang berkolaborasi dengan Lanut Hari Hadi Sumantri, stakeholder terkait dan masyarakat melakukan pengolahan lahan tersebut, mulai dari penanaman, pemberian edukasi, hingga penyediaan alsintan. Sehingga saat ini hasil panen dapat meningkat secara signifikan, mencapai 9,3 ton per hektar. Beriringan dengan hal tersebut, keuntungan petani jagung dapat meningkat hingga mencapai rata-rata Rp4 juta per bulan. Peningkatan jumlah hasil panen tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan bibit unggul hibrida P27 dan pupuk Teknomigo Presisi Bayangkara yang merupakan hasil penelitian yang diinisiasi oleh Polda Kalbar. Dengan menggunakan bibit dan pupuk tersebut, hasil panen yang semula sebanyak 4 ton per hektar meningkat menjadi 9 sampai dengan 14 ton per hektar. Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia atau Karobinkar SSDM Polri, Brigadir Jenderal Langgeng Purnomo, mengatakan kehadiran Polri dalam pendampingan upaya tercapainya swasembada jagung yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan ini tidak dilakukan sendiri. Banyak pihak yang digandeng oleh Polri. Selain melibatkan masyarakat petani, baik perorangan maupun kelompok tani, juga Polri bermitra dengan pihak swasta, akademi, dan ahli di bidangnya. Upaya ini merupakan perwujudan dukungan bagi program Astacita pemerintah. Kolaborasi tersebut menurut Langgeng adalah untuk memastikan program ini sesuai SOP dan tepat sasaran. Dari mulai tahap pratanam, yakni sosialisasi dan penyediaan lahan, hingga penanaman, penyimpanan, sampai pada tahap pasca panen, yakni penyerapan hasil panen itu sendiri. Apa yang harus dilakukan SOP-nya? PPL SOP-nya bagaimana? Nah, mereka berfungsi. Ini kolaborasi antar unsur pemerintahan, kemudian kolaborasi dengan unsur komunitas, dengan kelompok tani, dengan masyarakat, gitu. Kemudian kerjasama dengan unsur akademisi. Itu kita hadirkan pakar-pakar, juga kehadirannya kerjasama dengan unsur bisnis. Jadi hilirisasi kita kerjasama dengan pabrik pakan ternak. Mereka juga kepentingan bagaimana keberlangsungan kebutuhan jagung di masing-masing pabrik. Nah, sehingga mereka kerjasama dengan Polri, yaitu radius 200 km dari pabrik pakan ternak itu melakukan pendampingan terhadap kelompok tani.
dan seterusnya sampai dengan pasca panen sampai dengan penyerapan. Jadi di lahan sini di tempat pelaksanaan panen raya, di lahan yang dimiliki Angkatan Udara. Kemudian kondisi awal, jadi pengelolaan lahan yaitu secara manual dan hasil waktu itu kondisi awal banyak pohon-pohon yang kemudian stunting ya, rasanya gitu. Selanjutnya Bapak Kapolda dengan seluruh jajaran personil, Kapolres sampai dengan tingkat Dimas, Polsek juga hadir, kemudian bersih cukup dengan unsur akademisi pakar. Yang selanjutnya mapping mencari apa akar masalahnya, dan selanjutnya Bapak Kapolda mengimplementasikan dalam mewujudkan yaitu target tercapainya swasembada jagung, karena Polri mendapat amanah untuk membantu dalam mewujudkan swasembada jagung. Selanjutnya Bapak Kapolda melakukan langkah-langkah manajemen dan kolaborasi kerjasama tadi dengan Angkatan Udara sini dari Lanut. Yang selanjutnya langkah strategis yang dilakukan yaitu melakukan bertani dengan menggunakan alat modern. Nah, itu kita lihat secara dari mesin pertanian mulai dari membuka lahannya itu dengan alsintan ya, dengan traktor, kemudian bibitnya pun bibit yang unggul. Kemudian manajemen kelompok tani, ini kelompok tani di manajemen, kemudian dilakukan pendampingan, dan kemudian sampai proses itu penanaman bahkan sampai perawatan. Kemudian kita bisa lihat hasilnya dan juga kerjasama dengan Java dan kota. Jadi yang permasalahan sekarang ini lebih kita fokus kepada hilirisasi. Jadi ini contoh bahwa mulai langkah kita kerjasama lahan milik Angkatan Udara, terus kita menggunakan kelompok tani, kerjasama dengan kelompok tani, melakukan pendampingan dengan proses bisnis yang saya sampaikan tadi, baru terjadi satu masalah pasca panen. Kita fokus menyelesaikan masalah. Masalah yaitu dari hilir. Oleh karena itu strateginya yaitu mengoptimalkan yaitu kerjasama dengan pabrik pakan ternak. Nah, kemudian ekspor nanti kita lakukan. Kemudian berikutnya dengan bulog ini dalam penyerapan. Dan berikutnya mengedepankan satgas pangan. Jadi ada mata rantai membangun ekosistemnya terganggu, ada yang mengganggu ekosistem ini menjadi benalu, mematikan. Satgas pangan turun, itu melakukan langkah penegakan hukum. Begitu. Kalau kendalanya Pak yang dialami berapa bulan ini Pak gitu? Bagaimana? Kendalanya yang di tingkat masyarakat atau di Polri sendiri gitu Pak? Kendala utama itu pasca panen. Pasca panen itu pasca panen itu kalau nggak disiapkan mesin pemipil, nggak disiapkan mesin pemipil, nggak disiapkan dryer, itu nanti akan busuk. Nah oleh karena itu Pak Kapolri memberikan bantuan ini. Ini bantuan Pak Kapolri untuk dryernya ini kan. Ini bantuan Pak Kapolri. Ini aparat ini Mas? NPK portable dan untuk pengecekan kesuburan tanah. Nah, sampai segitu. Itu yang dilakukan di sini. Salah seorang ahli inovasi bioteknologi pertanian yang direkrut oleh Polri untuk melakukan pendampingan dalam budidaya jagung adalah Profesor Ali Zumasar. Ali yang dikenal karena inovasinya dalam peningkatan produktivitas jagung dan penggunaan teknologi hayati seperti penggunaan mikroba yang ia kembangkan sendiri ini merupakan sosok di balik meningkatnya produksi panen jagung termasuk di area kebun jagung yang terletak di Desa Bange, Sanggauledo, Kabupaten Bengkayang ini. Di area lahan milik TNI Angkatan Udara, tepatnya di areal Bandar Udara Hari Hadi Sumantri, Sanggauledo, Bengkayang, yang digunakan oleh Polri untuk menanam jagung ini, terjadi peningkatan produksi yang signifikan. Tenaga ahli inovator yang diminta sama Pak Kapolda dan Pak Kapolri di sini dalam rangka untuk peningkatan produktivitas jagung di sini yang tadinya hanya kurang dari 4 ton, bagaimana supaya 2-3 kali lipat. Dan itu kemudian kami melakukan inovasi mikroba Bayangkara prosesi
yaitu dengan pemurnian mikro. Alhamdulillah dari satu tongkol yang biasanya tanamannya itu 1 pohon 1 tongkol bisa menjadi 3-4 tongkol, 2-3 tongkol, yang tadinya kurang dari 3 ton, 4 ton, sekarang sudah di atas 8 ton, bahkan sampai 14 ton. Itu pipil kering panen. Nah, ini membuat harapannya adalah agar petani di sini cepat sejahtera dan menjadi pendukung ketahanan pangan khususnya di swasembada jagung. Jadi ada intervensi teknologi yang kami berikan. Sekarang ini memang tadinya kan hanya secara manual dibajak begitu aja langsung ditanam. Tapi sekarang ada metode baru bagaimana setelah dibajak kemudian kita berikan pupuk organik, masukkan di dalam tambahan makanannya dan mesin diolah dengan menggunakan mesin pertanian modern serta disemprot dengan menggunakan mikrobagul agar supaya racun-racunnya di dalam tanah itu hilang dan menjadi pupuk untuk kesuburan tanaman. Sehingga itulah yang akan mendukung produksi jagung kita itu bisa melonjak 2-3 kali lipat. Jadi peningkatan produksi tadi Prof yang dari sebelumnya sampai yang kurang dari 4 ton, ya itu apa yang mempengaruhi itu? Yang mempengaruhi adalah metode SOP yang kita berikan, benih yang unggul serta pemupukan yang menggunakan organik dan cara pendampingan kita kepada petani agar melakukan pelaksanaan SOP dari budidaya yang presisi. Itu. Artinya berarti optimis Pak ya dengan permintaan luar. Kualitas bagus dan kualitas luar negeri yang pasti kita akan penuhi. Dari lahan TNI AU di Bengkayang yang kini berproduksi 14 ton hektar berkat mikroba Bayangkara presisi hingga ekspor perdana pada Kamis 5 Juni, semua membuktikan kesuksesan kolaborasi hulu hilir. Menurut Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, yang juga Ketua Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, lembaganya telah terlibat aktif membantu target swasembada pangan pemerintah tercapai. Dedi menjelaskan, Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri saat ini juga telah berhasil mengelola 400.000 hektar lebih lahan sejak November 2024. Di usia ke-79 Bayangkara, program jagung ini menjadi bukti nyata transformasi Polri sebagai penggerak ketahanan pangan. Presiden Prabowo optimis swasembada jagung akan tercapai dalam 1 tahun, membuka jalan bagi Indonesia sebagai solusi pangan global.